Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rayhan Azhari, peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 3, Kelompok 4, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang Learning Journal Agenda 3 dengan judul Manajemen ASN dan Smart ASN dengan Widya Iswara Dr. Handes Haji Gunawan MM. Manajemen ASN, pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada 3 dasar hukum manajemen ASN. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. 2. Perpres Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 3. Perpres Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Pegawai ASN terdiri dari PNS dan P3K. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, sehingga pegawai ASN wajib bersifat netral. Ada 3 kedudukan ASN. 1. Sebagai pelaksana kebijakan publik. 2. Sebagai pelayan publik. 3. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa. 5 kewajiban ASN. 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. 2. Melaksanakan nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku ASN. 3. Menjadi netralitas. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan perwakilan NKRI yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Hak ASN. Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan atau non-material. Ada 8 ruang lingkup manajemen ASN. 1. Perencanaan kebutuhan. 2. Pengadaan. 3. Penguatan budaya kerja dan citra instansi. 4. Pengelolaan kinerja. 5. Pengembangan talenta dan karir. 6. Pengembangan kompetensi. 7. Pemberian penghargaan dan pengakuan. 8. Pemberhentian. 1. Perencanaan kebutuhan. Berkaitan dengan analisis kebutuhan pegawai ASN, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk masa kini dan masa depan. 2. Pengadaan. Proses rekrutmen, seleksi, dan pengangkatan CPNS atau P3K. 3. Penguatan budaya kerja dan citra institusi. Membangun budaya kerja yang positif, berintegritas, dan profesional, serta menjaga citra baik instansi. 4. Pengelolaan kinerja. Penilaian kinerja pegawai ASN untuk mengukur pencapaian tujuan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. 5. Pengembangan kompetensi. Pelatihan dan pengembangan diri pegawai ASN untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. 6. Pengembangan talenta dan karir. Manajemen talenta ASN untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempromosikan pegawai dengan potensi tinggi. Ini juga mencakup pengembangan karir melalui promosi, rotasi, dan mutasi. 7. Pemberian penghargaan dan pengakuan. Sistem apresiasi dan penghargaan bagi pegawai ASN yang berprestasi. 8. Pemberhentian. Proses pengakhiran masa jabatan pegawai ASN baik karena pensiun, meninggal dunia, atau alasan lainnya.
Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik ASN, pedoman yang lebih umum mengenai prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN. Kode perilaku ASN, spesifikasi mengatur tentang perilaku yang dapat diterima dan dilarang bagi seorang ASN. Sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen dalam ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja individu, ditetapkan secara adil dan wajar tanpa memandang latar belakang. Tujuan sistem merit untuk menciptakan pemerintahan yang profesional, efisien, dan transparan, serta memastikan ASN yang berkinerja baik mendapatkan kesempatan yang adil untuk berkembang. Selanjutnya, Smart ASN merupakan konsep yang mengacu pada ASN yang memiliki potensi digital, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Tujuan Smart ASN untuk menciptakan ASN yang mampu memberikan pelayanan publik berkualitas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ada 6 dasar hukum Smart ASN. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. 4. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 5. Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). 6. Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. 4. Kompetensi literasi digital. 1. Digital skill. Kecakapan menggunakan media digital, yaitu memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan teknologi digital seperti perangkat keras dan lunak, internet, serta berbagai aplikasi untuk mengakses dan mengelola informasi. 2. Digital kultur. Budaya digital di mana pemahaman dan penggunaan teknologi untuk mengembangkan pemikiran kritis, kreativitas, dan kemampuan berpartisipasi secara positif dalam budaya digital. 3. Digital etis. Etika digital dimaksud memiliki perilaku yang bertanggung jawab dan etis saat berinteraksi di dunia digital, termasuk cara berkomunikasi dan berbagi informasi secara bijak. 4. Digital safety. Aman dalam menggunakan digital dimaksud adalah memiliki kemampuan untuk melindungi data diri, perangkat, dan sistem dari ancaman cyber, serta memahami risiko dan cara menghindarinya. Ada 8 indikator utama Smart ASN. 1. Integritas. 2. Nasionalisme. 3. Profesionalisme. 4. Berwawasan global. 5. Menguasai IT dan bahasa asing. 6. Berjiwa hospitality. 7. Berjiwa entrepreneurship. 8. Networking. 1. Integritas. ASN mampu membangun kepercayaan publik dengan membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan terpercaya. 2. Nasionalisme. ASN memiliki pemahaman kebangsaan yang kuat,
ditandai dengan rasa cinta tanah air, pengabdian kepada bangsa dan negara, serta komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Profesionalisme. ASN dituntut untuk memiliki standar tinggi dalam memberikan pelayanan publik, serta terus berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dan kinerjanya secara berkelanjutan. 4. Berwawasan global. ASN harus memiliki kemampuan untuk melihat isu-isu global, memahami perkembangan dunia, dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di tingkat nasional maupun internasional. 5. Menguasai IT dan bahasa asing. ASN perlu menguasai teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, serta memiliki kemampuan berbahasa asing untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. 6. Berjiwa hospitality. ASN harus memiliki sikap ramah, santun, dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 7. Berjiwa entrepreneurship. ASN diharapkan memiliki jiwa kewirausahaan, yaitu kemampuan untuk berinovasi, berpikir kreatif, dan mampu menciptakan peluang baru dalam memberikan pelayanan publik. 8. Networking. ASN perlu memiliki kemampuan membangun dan menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk memperluas wawasan, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Sekian learning journal mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.